Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mitra muslim yang kami cintai, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat berjumpa kembali lewat YouTube channel Satriani Wisata. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan kita tentang cerita-cerita kisah para nabi dan rasul. Pada episode yang lalu kita sudah bercerita tentang pembunuhan makhluk Allah yang pertama, yaitu putra kedua daripada Nabi Adam, yaitu Habil, yang dibunuh oleh kakaknya Qabil. Kemudian bagaimana tata cara penguburannya pada saat itu, karena memang tidak ada adat atau tidak ada tata cara khusus yang diajarkan kepada Allah Subhanahu wa taala secara khusus tentang penguburan seorang makhluk, seorang manusia apabila wafat. Namun pada episode kali ini kita akan melihat dan kita akan tahu ternyata tata cara orang wafat, orang yang meninggal itu diajarkan langsung oleh malaikat ketika Nabi Adam alaihissalam meninggal di muka bumi ini. Kita tahu bahwa umur atau usia Nabi Adam ada yang mengatakan 1000 tahun, tapi ada beberapa ulama mengatakan usianya adalah 940 tahun. Kenapa bisa begitu? Ketika Nabi Adam alaihissalam setelah diciptakan di suatu tempat di sana, di Samawat, di tempat di mana Allah tentukan, suatu ketika Allah menunjukkan, ada disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada Adam alaihissalam, inilah keturunan-keturunan kamu. Jadi sejak diciptakannya Adam sampai dengan akhir masa nanti, akhir kiamat nanti, ditunjukkan anak keturunan daripada Nabi Adam alaihissalam. Di antara sekian juta, sekian miliar keturunan daripada Adam itu ternyata ada cahaya yang menunjukkan perbedaan daripada yang lain. Cahaya itu ada di mata, ada yang mengatakan di mata, ada yang di jidat. Namun ada cahaya yang menerangi pada saat itu, sehingga Nabi Adam bertanya kepada malaikat atau kepada Allah Subhanahu wa taala, itu siapa yang ada cahayanya? Akhirnya dikatakan bahwa itu adalah salah satu daripada anak keturunanmu. Siapa dia? Dikatakan bahwa itu adalah keturunanmu yang namanya Daud, yang nantinya akan menjadi nabi, yaitu Nabi Daud alaihissalam, bapak daripada Nabi Sulaiman. Berapa usianya? Dikatakan bahwa Daud usianya 60 tahun. Sementara Nabi Adam tahu, karena semua para nabi tahu berapa usianya masing-masing dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad SAW. Sementara saya atau Adam sendiri mengatakan bahwa usia saya 1000 tahun. Berikanlah sebagian usia saya ke makhluk ini atau manusia ini atau anakku ini, yaitu Daud alaihissalam. Akhirnya usia tersebut yang tadinya Nabi Adam mempunyai usia 1000 tahun, 40 tahun daripada usianya diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam, sehingga Nabi Daud yang tadinya berusia 60 tahun diberikan jatah 40 tahun dari Nabi Adam, sehingga usia Nabi Daud adalah 100 tahun. Dan insya Allah nanti kita akan sampai kepada kisah cerita daripada Nabi Allah Daud dalam episode berikutnya. Kita kembali kepada Nabi Adam alaihissalam.
Sehingga Nabi Adam kita tahu usianya 960 tahun, karena 40-nya sudah diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam. Nabi Adam sebelum wafat dia pernah sakit. Dikatakan di sini sakitnya 11 hari. Sehingga pada suatu ketika Nabi Adam minta kepada anak-anaknya, tidak disebutkan nama-namanya, tetapi perintahkan kepada anak-anaknya untuk pergi ke surga. Saya rindu akan sebuah buah yang pernah saya cicipi di surga. Ya, hadis mengatakan demikian. Saya rindu akan akan buah-buahan yang pernah saya cicipi di surga. Akhirnya anak-anak daripada Adam alaihissalam pergi mencari buah-buahan yang dirindukan oleh Nabi Allah Adam alaihissalam. Nah, disinilah ada kaul atau dari hadis tersebut ada berpendapat bahwa sebenarnya surga yang Allah berikan kepada Nabi Adam itu dulu bukan di surga yang abadi, tapi surga dunia. Wallahu a'lam. Ini salah satu pendapat yang mungkin memperkuat kenapa Nabi Adam berada di surga dunia. Ketika anak-anak Adam mencari keinginan daripada ayahnya, yaitu Adam alaihissalam, dia berjumpa dengan malaikat. Malaikat bertanya, pada mau kemana nih Bani Adam, anak-anaknya Adam? Kami diperintahkan, kata anak-anaknya, kami diperintahkan untuk mencari buah-buahan di mana bapak kami pernah mencicipi sebuah buah-buahan yang ada di surga. Apa kata malaikat? Pulanglah kalian, waktu telah sampai di mana kami akan mencabut nyawa ayah atau bapak daripada Nabi Adam alaihissalam. Akhirnya mereka kembali ke rumahnya atau ke tempatnya, dan pada saat itu malaikat mencabut nyawa Nabi Allah Adam alaihissalam. Kemarin juga kita menceritakan tentang seorang putra daripada Nabi Adam, yaitu putra kesayangannya mungkin kalau kita bisa sebut, karena Nabi Adam memberikan ilmu, menurunkan ilmu-ilmu yang diketahuinya kepada Sis. Walaupun Sis atau putra Adam ini tidak pernah diceritakan dalam Al-Quran dan tidak ada itu dalam Al-Quran nama Sis, tapi dalam sejarah-sejarah ada disebutkan Sis putra Adam, dialah yang melanjutkan titah daripada kenabian Nabi Allah Adam alaihissalam. Sis mendapatkan suhuf atau lembaran-lembaran seperti yang kami sampaikan pada episode yang lalu, di mana Allah menurunkan 100 suhuf. Salah satunya adalah suhuf atau lembaran yang diberikan kepada Sis alaihissalam, 30 untuk Nabi Idris, kemudian 10 untuk Nabi Ibrahim, dan juga ada yang mengatakan suhuf yang isinya tentunya adalah syariat-syariat pada masanya itu, yaitu 10 kepada Nabi Adam. Ada yang mengatakan juga 10 kepada Nabi Musa, karena ada dalam surat yang biasa kita dengar, suhufi Ibrahim wa Musa. Ada suhuf yang diberikan kepada Nabi Ibrahim dan juga suhuf yang diberikan pada Nabi Musa. Selain 100 suhuf yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi, ada 4 kitab yang kita tahu. Kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, dan kitab Al-Quran yang sekarang kita sedang mendalami dalam pengkajian kita terhadap penciptaan alam sampai dengan penciptaan manusia pertama, yaitu Adam alaihissalam. Singkatnya, Nabi Adam dicabut rohnya dan malaikat sendiri yang memandikan, yang mengkafani, kemudian diberikan wangi-wangian, kemudian dikubur di tanah. Dan malaikat mengatakan, inilah sunnah yang sunnah ya, bukan sunat, inilah sunnatullah yang nanti akan kau berikan kepada keturunan-keturunan Nabi Adam alaihissalam. Sehingga kalau kita wafat, maka kita dikafankan sesuai dengan apa yang diajarkan malaikat kepada putra-putri daripada Nabi Adam alaihissalam. Salah satunya tentunya Nabi Sis, karena Sis lebih ditonjolkan daripada anak-anak Nabi Adam yang ikut memandikan
bapaknya sendiri, kemudian mengkafankan, kemudian memberikan wangi-wangian dan menguburkan. Dan ini tradisi yang kita kerjakan saat sekarang ini tidak lain dan tidak bukan adalah mengikuti pelajaran daripada malaikat ketika mengkafani dan menguburkan Nabi Allah Adam alaihissalam. Di mana Nabi Adam dimakamkan? Banyak pendapat yang kita tidak pastikan persisnya di mana. Tapi dari beberapa kitab yang saya ketahui, dan ini belum tentu benar, tetapi ada pendapat Nabi Adam dimakamkan di tempat di mana dulu dia diturunkan. Ingat, Nabi Adam diciptakan pada hari Jumat, diturunkan dari surga hari Jumat, dan wafatnya juga pada hari Jumat. Ketika Nabi Adam diturunkan dari surga, kita ingat bahwa Nabi Adam diturunkan di India. Maka ada yang mengatakan bahwa Nabi Adam dimakamkan di India. Salah satu pendapat. Ada pendapat lain mengatakan bahwa Nabi Adam dimakamkan di Mekah. Di mana Mekahnya? Di sini disebutkan di Jabal Abu Qubais. Dulu pada waktu musim haji tahun 70-an, saya masih sempat melihat makam Nabi Adam. Abu Qubais ini sekarang sudah menjadi istana raja di Saudi Arabia. Jadi ada mungkin orang-orang teman-teman yang pernah pergi ke Saudi Arabia, haji dan sebagainya zaman tahun 70 sampai dengan tahun 90 masih bisa menyaksikan di mana kuburan, ya, makbarah atau makom Nabi Adam alaihissalam, yaitu di Jabal Abu Qubais yang sekarang sudah menjadi istana raja. Itu pendapat kedua. Jadi yang pertama makamnya di India, yang kedua makamnya di Mekah, yaitu di Jabal Abu Qubais. Ada juga yang berpendapat kalau makam Nabi Adam dan Siti Hawa itu sejak peristiwa banjir pada masanya Nabi Nuh alaihissalam, makamnya dipindahkan ke Masjidil Aqsa. Itu ada salah satu pendapat. Bahkan dikatakan bahwa kepala Nabi Adam adanya di kota Hebron atau Khalil, yaitu di kota Hebron di Palestina. Kakinya menjulur ke Baitul Maqdis, yaitu di Masjidil Aqsa, persisnya di Qubbatus Sokhra atau Dome of the Rock. Ala kulli hal, kita bisa percayai karena memang ada pendapat demikian, dan kita juga boleh tidak mempercayai karena memang dari beberapa kitab-kitab yang ada, tempat itulah yang disebutkan oleh para mufassirin, para ulama pada masanya. Baik, setelah Nabi Adam wafat dan sudah kita ceritakan dikuburkan, 1 tahun kemudian maka wafatlah, meninggallah Siti Hawa, ya. Jadi 1 tahun kemudian setelah kematian Nabi Adam alaihissalam, baru kemudian Hawa meninggal 1 tahun setelahnya. Mungkin ada yang bertanya, berapa kira-kira keturunan Nabi Adam ketika Nabi Adam meninggal atau wafat? Kita tahu bahwa peristiwa kelahiran Siti Hawa itu adalah 40 anak dengan 20 kali kelahiran tauam, kembar, kemudian mencapai 40, dan tentunya keturunan-keturunan ini juga beranak pinak. Saya mengambil dari tafsir Tarikh At-Tabari, disebutkan bahwa ketika Nabi Adam atau Siti Hawa wafat, mereka meninggalkan penduduknya syu'ub atau unity atau masyarakatnya itu jumlahnya mencapai 40.000 jiwa. Jadi sudah tersebar, ya. Kita tahu bahwa Qabil setelah membunuh Habil lari ke Yaman, sementara Syis saat itu sebagai pengganti atau khalifah daripada Nabi Adam alaihissalam hidup tetap di kota Mekah. Cuma ada perbedaan bahwa kaum, bisa kita sebutkan kaum Qabil atau Bani Qabil, banyak yang melakukan maksiat. Kemudian mereka tinggal di As-Sahiliyah. As-Sahiliyah itu di dataran rendah, sementara kaum daripada keturunan Syis itu tinggal di Al-Jabaliyah, Al-Murtafi'ah, atau di pegunungan atau dekat dengan gunung. Dua
pada masa itu akhirnya terjadi dua kubu Bani Qabil dan kubu Sis. Dari mana kok 40.000 ya? Karena ketika Nabi Adam dan Siti Hawa wafat, itu sudah mempunyai cucu, bukan cucu lagi, cicit. Jadi kalau saya bisa turunkan nasabnya, dari Nabi Adam melahirkan Sis, dari Sis melahirkan Ahwas atau Anwas, atau ada yang disebutkan Anus. Dari Anwas kemudian lahirlah Kainan. Dari Kainan maka lahirlah Mahlail. Dari Mahlail maka lahirlah Yarid. Dari Yarid lahirlah Akhnus. Jadi Akhnus inilah yang nantinya disebut dengan Idris. Jadi Idris adalah keturunan daripada Sis atau Adam yang keenam. Jadi saya ulangi, kalau kita urut dari Idris atau Akhnuh lebih terkenalnya. Kalau kita Idris, kenapa disebut Idris? Nanti kita akan bicara pada episode Nabi Idris, episode berikutnya. Jadi Akhnus atau Idris bin Yarid bin Mahlail bin Kainan atau Kenan bin Anus atau Anwas bin Sis bin Adam. 6 Jail itu keturunan ya, 6 keturunan. Nanti akan sampai ke Nabi Nuh. Jadi ada lagi Nabi Idris punya anak Matusahil punya anak Lamik, punya anak Nuh. Antara Nabi Adam dengan Nuh ini periodenya kurang lebih 1000 tahun, 10 asyar kurun, 10 abad, kurang lebih 1000 tahun ya, 1000 tahun. Jadi masa antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh itu ada 1000 tahun, dan memang keturunannya dari Sis. Nuh bin Lamik bin Matusahil bin Akhnuh atau Idris, kemudian bin Yarid bin Mahlail bin Konen bin Anus atau Anwas bin Sis bin Adam. Insya Allah juga kita akan ke sana, ke Nabi Nuh alaihissalam, keturunan daripada Nabi Sis atau Nabi Adam alaihissalam. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan periode ini atau episode ini kita sudah bisa katakan kita mengakhiri periodenya Nabi Adam alaihissalam dengan Hawa ya, periode Hawa. Dan insya Allah episode berikutnya kita akan membahas tentang keturunan Nabi Adam, yaitu Sis, beserta keturunannya yaitu Idris alaihissalam atau Akhnuk, dan juga akan berlanjut ke Nabi Nuh, kemudian juga ke Ibrahim, ke Ishak, ke Yakub, Yusuf, kemudian Hud, belum lagi Soleh, dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan bagi kita sekalian sehingga kita dapat bersilaturahmi lagi lewat channel YouTube Satrian Wisata, dan tentunya saran dan kritik Anda kami nantikan di sana. Mudah-mudahan kami bisa membantu menjawab beberapa pertanyaan atau ada kritikan terhadap kami, karena tujuan kami tidak lain adalah ingin sharing, ingin berbagi ilmu dari apa yang kami pelajari dan kami baca selama ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitabnya Bani Israel disebutkan bahwa Anuh itu adalah Idris. Nabi Idris merupakan salah satu nabi yang banyak membaca, banyak mengkaji, banyak mempelajari, karena pada zamannya ada 90 suhuf yang dia harus pelajari untuk diajarkan kepada kaumnya pada saat zaman tersebut. Apa keistimewaan daripada Nabi Idris alaihissalam?